Iya, Bram. Kamu ngapain sih lama-lama? Kok belum turun juga? Iya, sebentar ya. Aku tadi tiba-tiba dapat pasien tambahan. Udahlah, gak usah banyak alasan ya. Sekarang kamu turun, kalau enggak, kamu tahu kan akibatnya apa? Iya, aku turun sekarang. Rin, ayo Rin. Kok Ariana lama ya? Din? Rin? Hai. Ikut aku yuk. Ya. Kalau Saka sampai lihat aku bawa belanjaan yang mahal-mahal kayak gini, pasti bisa curiga sama aku. Bisa ngomel-ngomel nanti dia. Oh, umpetin di mana ya? Dit, kita Suamiku udah pulang. Capek ya? Aku cuma mau ngomong, aku mau mandi. Kalau emang masih ada makanan, aku minta tolong disiapin. Kalau kamu males atau emang nggak ada makanan, nggak apa-apa, aku bisa nahan lapar kok. Kamu dari mana? Baju kamu rapi? Kamu mau keluar atau? Enggak, aku nggak dari mana-mana. Aku di rumah aja, cuman ya pengen aja pakai pakaian rapi, nggak apa-apa kan? Kan buat kamu. Bon, income kita bulan ini nggak sesuai target per hari nih. Kok bisa? Apa ini ada hubungannya sama Tommy keluar? Tahu deh. Tapi untunglah ada customer yang booking tempat kita gara-gara referensi dari Tommy. Dan menurut gua itu cukup untuk mengisi kekosongan cafe kita yang udah nggak ada event lagi. Tapi ya, kalau gua pikir-pikir, kalau sampai akhir bulan dirata-ratain kita tuh bakal kayak gini-gini terus. Bakal tetap sepi. Dan yang parahnya lagi, ya lo tau sendirilah. Selin pasti ngomel. Pusing gue. Tom itu udah keluar masih aja ya kasih referensi customer ke sini. Dia profesional banget, Bon. Apa kita yang nggak profesional ya sama dia ya? Ya nggak sih? Iya juga sih. Harusnya kita itu nggak boleh bawa masalah personal untuk urusan profesional. Hah, gimana kalau kita minta Tommy untuk balik lagi ke Cafe Jamais? Gengsi banget gue. Ya udah, biar gue aja. Ya. Cincin nikah Ariana. Apain? Saka, keterlaluan kamu ya. Jadi selama ini kamu beliin cincin buat aku, cincin nikah itu lebih murah daripada yang kamu kasih ke Ariana. Apaan sih, Dit? Ini kamu lihat nih. Ini maksudnya apa nih? Beneran? Kamu mau jual cincin nikah kita? Iya. Dit, Ini kebangetan kamu, Saka. Gak nyangka kamu ngelakuin ini semua sama aku. Bisa-bisanya kamu ngelakuin itu, Sak. Kalau kamu mau jual cincin nikah Ariana sih nggak apa-apa. Ini kamu mau jual cincin nikah kita. Udah gitu harganya lebih murah lagi daripada punya Ariana. udah. Aku capek, aku mau istirahat, aku mau tidur. Kalau kamu mau tidur bareng di sini, silakan. Kalau nggak di sofa juga nggak apa-apa. Ya. Biasaan banget sih kamu. Aku nanya sama kamu, Saka.
Ingat ya Coki-Coki, apa yang saya omongin tadi, jangan sampai kamu lupa tuh. Ya, Bu Niken tenang aja lah. Apa pernah saya mengecewakan Ibu? Nggak pernah kan? Sombong, kadang juga kok. Gimana soal Gavin? Ada perkembangan lain nggak? Bu Niken nggak usah khawatir, semuanya aman kok. Baguslah kalau gitu, pokoknya kamu jangan gegabah dan awasin Gavin setiap waktu, kapanpun, dimanapun. Jangan sampai Gavin itu goyah ke Ariana lagi. Iya, siap. Bu Niken tenang aja, nggak usah khawatir ya. Oke, baguslah kayak gitu. Hai Tante Niken. Hei Shen, Sayang. kok kamu di sini? Apa kabar Tante? Hai, baik. Itu kenapa tangan kamu jadi gandengan sama Coki-Coki? Maksudnya apa nih? Gini Bu, sebenarnya saya dan Sisil itu udah resmi pacaran. Tunggu Dante. Ada yang ingin saya bicarakan sama kamu soal Selin? Nggak perlu. Lagi pula saya udah tahu Bu, apa yang Ibu bicarakan sama Selin. Memangnya apa yang kamu dengar? Masih harus diperjelas lagi Bu. Saya rasa nggak perlu. Saya yakin, apa yang Ibu inginkan, semuanya sudah terpenuhi. Selamat ya Bu. Maksud kamu apa? Saya capek. Aduh, Sisil. Sisil, kamu itu gimana sih? Kok pacaran sama si Coki-Coki ini? Saya kan udah bilang sama kamu, Coki-Coki ini orang gak baik. Mendingan kamu pikirin lagi ya, pria kayak si Coki-Coki ini gak pantas dapetin kamu. Gak cocok. Yaudah, saya jalan. Jadi aku tuh nggak pantas ya buat kamu. Enggak dong sayang, jangan ngomong kayak gitu. Kamu pantas kok buat aku. Kamu tau gak? Kamu itu kado terbaik dari Tuhan buat aku. Makasih ya sayang. Kita balik ya? Ya. Hei, Din, udah. Gak usah diliatin terus. Kamu gak usah panik, kamu gak usah kepikiran yang macem-macem. Kamu aman di sini sama aku. Ya, kamu boleh istirahat dulu sekarang. Oke? Ren, jujur aku terharu banget sama perhatian kamu. Aku nggak pernah punya teman perempuan kayak kamu gini. Ya itu gunanya temen sih. Mulai sekarang boleh nggak aku sebut kita sahabat? Emang sebelumnya enggak ya? Makasih ya Ren udah mau bantuin aku terus. Sama-sama. Yaudah kamu tunggu di sini. Aku bikinin kamu minum sama kita makan popcorn sambil nonton, mau nggak? Oke? Ya udah. Bentar. Pagi-pagi udah dapat email komplainan.
Apa masih jauh ya buat gue punya perusahaan sendiri? Terima kasih untuk tawarannya Bu Wiryo. Tapi saya tidak akan menukarkan kebahagiaan saya bersama Dandri demi uang atau jabatan. Kamu yakin dengan pilihan kamu? Karena kesempatan itu datang hanya satu kali, tidak ada dua kali. Aku harus mulai cari kerja nih, mulai nggak beres nih. Nggak bisa aku gini terus. Nah ini cocok nih kayaknya nih. Oke. Jadi aku harus kirim CV sendiri ke sana. Oke. Oke, kalau gitu aku daftar dulu di sini deh. Kenapa aku nyari kerja susah banget ya? Aku ngelamar di sini ditolak. Padahal kalau dari posisinya aku tuh pengalaman banget di posisi itu. Dan aku kira pengalaman aku tuh udah bagus kok. Kenapa ditolak semua ya? Sini nih, mudah-mudahan aku keterima nih di sini nih. Saka, kok malah diem aja sih? Kamu gak cari kerjaan? Saka, kamu cari kerjaan dong. Aku nggak mau ya kalau nanti sampai Sisil atau teman-teman aku lainnya nanti malah ngeledekin aku gara-gara hal ini. Dit, emang kamu kira aku ngapain? Main game? Hah? Aku nyari kerjaan, Dit. Ya terus? Ya kan emang belum dapet. Mau gimana lagi? Aneh banget deh. Kenapa perusahaan-perusahaan pada nggak mau nerima kamu? Emang kamu kurangnya apa? Saka, pokoknya kamu denger aku ya. Aku nggak mau kalau sampai nanti orang-orang itu mandang kita rendah atau ngeremehin aku. Kamu harus cari lebih giat dong pekerjaannya. Dengan konsep kerjasama seperti yang saya bilang tadi, saya yakin penjualan Ariana Glow bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Oke. Kalau begitu kita break dulu. Silahkan, bisa dinikmati cemilannya, boleh minum dulu. Saya mau permisi ke toilet sebentar. Oke. Baik, Bu. Mari ya, sayang. Ya. Mbak Sisil, saya dengar-dengar mantan suaminya Bu Ariana, Pak Saka, itu setelah mereka bercerai, Pak Saka jadi pengangguran ya? Masih proses kok, Bu. Belum resmi perceraiannya. Mungkin aja sih, Bu. Mungkin aja Pak Saka sekarang lagi ngejalanin karmanya. Kamu itu sebagai istri aku, kamu tuh support. Kamu bikin aku semangat, bukan underestimate aku, tau nggak? Ya bukannya gitu. Cuman aku juga nggak mau kalau sampai kita tuh dianggap remeh sama orang lain. Kamu ngerti nggak sih? Tunggu. Kamu mau kemana sih? Mau cari kerja, ya? Kamu bisa nggak sih kalau kita lagi ngobrol tuh jangan kabur-kaburan kayak gitu? Mending kalau pergi kamu ngabarin aku, ini nggak sama sekali kan? Udahlah, nggak usah ngomel-ngomel, Dit. Udah aku nganggur, diomelin sama istri juga. Pusing aku, Dit. Ya gimana aku nggak ngomel, kamunya kayak gitu kok. Saka? Ya, sensitif banget sih jadi orang. Paling nyari kerja malah diem aja. Memangnya kenapa, Bu? Ada yang salah? Enggak, saya dengar-dengar beberapa perusahaan juga sengaja menolak Pak Saka ya. Oh,
Gitu ya, Bu? Apa emang citranya Pasaka udah sejelek itu, Bu? Tapi bagus juga sih kalau misalkan perusahaan tidak ada yang menerima Pasaka. Biar dia merasakan rasanya gimana di bawah, biar dia juga merasakan karena dia udah menyakiti Bu Aryana. Iya, benar sih, Bu. Cuman ya ini ya, Mbak, masalah ini lagi jadi bahan omongan di beberapa perusahaan. Sebenarnya nggak tega juga sih. Tahu Mas Saka di blacklist sama perusahaan lain cuman gara-gara papi. Pasti sekarang Mas Saka lagi kesulitan banget cari kerja. Aduh Bu, sorry, saya nggak maksud ngegosip atau... Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sil juga minta maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Kita bisa lanjut ya pembicaraan kita yang tadi? Baik Bu, siap. Untuk konsep kerjasama yang saya sebut tadi, gimana? Udah pada sepakat atau ada pertanyaan mungkin? Saya udah oke kok dengan konsep yang tadi. Dan ini ada beberapa bahan untuk dijadikan ide untuk konsep yang tadi ya. Oke. Sil, saya minta tolong hasil meeting hari ini diupdate ke saya. Oke, saya masuk ke ruangannya saya nih, Bu. Terima Oke, kalau gitu terima kasih untuk meeting hari ini. Saya harap semuanya berjalan lancar. Bu, saya minta maaf ya soal tadi, saya jadi nggak enak. Oh iya, nggak apa-apa kok. Sebenarnya ada sesuatu yang pengen saya sampaikan sama Bu Aryana. Oke, silakan Ibu kalau mau bertanya. Sepertinya serius sekali saya lihat ya. Halo, Ma. Iya. Ri, kita jalan-jalan yuk, teman Mama. Daripada kamu suntuk di rumah, ya kan? Ya, sebenarnya Riri pengen sih, Ma. Cuman kayaknya badan Riri lagi nggak enak banget. Riri di rumah aja ya. Oh gitu. Ya udah, kamu istirahat deh, ya. Bye. Udah, Mama. Have fun, Ma. Padahal males banget pergi ke kantor. Tapi Ririnya lagi sakit, nggak bisa diajak keluar juga. Lain ya? Kompor! Nanti setelah saya meeting, saya akan ke kantor ya? Ya, saya akan follow up. Ya, makasih. Pagi, Ma. Pagi, Pak. Bapak berangkat ke kantor ya? Ya. Tunggu. Mama jadi ke kantor deh. Soalnya Riri lagi sakit, nggak bisa diajak keluar juga. Tunggu sebentar ya. Mama ambil tas dulu, oke? Ma. Aduh. Tadi udah seneng banget si Mama nggak jadi ke kantor. Malah jadi pergi lagi. Masih bawel di kantor nih. Kasihan Riri. Jadi selama ini dia se-insecure itu dengan Aryana. Semua ini karena aku yang gak bisa tegas dengan perasaan aku sendiri. Mas. Morning, sayang. Hey, good morning, sayang. Nih, aku bikinin kamu teh. Diminum sebelum berangkat ke kantor. Buat aku? Oh ya, makasih ya. Sama-sama. Elsa. Masa sih? Makasih ya. Sama-sama. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Oke. Cuman aku nggak bisa nganter ke depannya. Aku di sini aja. Capek jalannya.
It's okay, aku bisa sendiri kok. Kamu jangan capek-capek di rumah. Oke, bye. Jadi aku bawain. Bye. Bye sayang. Hati-hati loh. Iya. Loh, catatan aku kemana? Jangan-jangan apa dibawa Mas Galvin ya? Kamu cek lagi ya. Yuk. Oh ya Dante, semalam kamu kenapa tiba-tiba ngasih ucapan selamat sama saya? Saya nggak mau bahas soal itu, Bu. Iya, tapi saya pengen tahu aja, kenapa tiba-tiba kamu memberikan ucapan selamat sama saya? Ada apa? Selamat. Karena ucapan Ibu Salma ini benar. Ternyata selama ini Selin hanya mengincar uang saya. Sepertinya Dante salah paham dengan ucapan Selin deh. Apa kamu mendengar percakapan saya sama Selin kemarin-kemarin itu? Iya. Ibu kan sudah pernah bilang sama kamu. Kalau feeling seorang ibu itu tidak pernah salah. Selin itu memang bukan perempuan yang baik. Dia tidak pantas untuk kamu. Dia itu cuma perempuan yang ambisius. Dia akan berusaha menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Kamu sih kalau dibilangin gak pernah percaya sama ibu.